Namun ini kita perkirakan ini akan bisa lebih banyak korbannya atau para lendernya ini, karena dari hasil penyelidikan yang kami lakukan itu sejak 2018 ketika PTDS ini belum mengantongi izin usaha dari OJK, kami mendapatkan fakta penyelidikan PTDS ini sudah melakukan operasional terkait dengan usahanya, di mana pembagiannya adalah 18% akan diberikan kepada para lender ini dan 5% masuk kepada DSI. Yang diduga salah satunya PTDS ini menciptakan borrower fiktif atau borrower asli dengan proyek fiktif. Pada kesempatan ini kami siap untuk memaparkan terkait dengan perkembangan penanganan perkara PT DSI atau Dana Syariah Indonesia yang telah ditangani oleh tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri. Kami akan menyampaikan apa strategi ataupun langkah strategi Barreskrim Polri dalam penanganan perkara Akuo. Next. Perlu kami laporkan kepada pimpinan rapat maupun anggota Komisi 3 DPR RI serta hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, bahwa kami telah menerima 4 laporan polisi, yaitu LPB 512 dengan pelapor dari OJK, kemudian laporan polisi B578, laporan polisi 516, dan laporan polisi nomor 2 tahun 2026. Di mana dari 3 laporan polisi yang terakhir itu merupakan laporan dari kuasa hukum dari beberapa lender yang melaporkan ke Barreskrim Polri, serta 1 LP yang kami tarik dari Polda Metro Jaya. Dan perlu kami laporkan juga kepada pimpinan rapat dan hadirin yang hadir pada pagi hari ini, bahwa kami telah membuat telegram ke Polda Jajaran kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jajaran untuk menarik semua LP DSI kasus serupa ke Barreskrim Polri untuk kita tangani di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri. Jadi dari 4 LP perlu kami laporkan di sini, terdiri dari 99 lender yang kemudian juga hadir di sini dalam kesempatan rapat pada pagi hari ini, paguyuban dari saudara-saudara kita dari lender PTDSI, dari kompulir dari 4 laporan polisi yang kami terima. Jadi ada 99 lender sebagai korban, dan untuk dari hasil identifikasi, dari hasil pengawasan maupun pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh teman-teman OJK, setidaknya ada 1.500 lender yang kemudian kita tengarai sebagai ini adalah diduga korban dari hasil pemeriksaan OJK di periode 2021 hingga tahun 2025. Perlu kami laporkan kepada pimpinan rapat dan anggota Komisi 3 yang hadir pada pagi hari ini adalah hasil pemeriksaan OJK di periode 2021 sampai 2025. Dapat diidentifikasi sekitar 1.500 lender, dan ini linear dengan saudara-saudara kita dari paguyuban tadi, 1.400 sekian. Namun ini kita perkirakan ini akan bisa lebih banyak korbannya atau para lendernya ini, karena dari hasil penyelidikan yang kami lakukan itu sejak 2018 ketika PTDS ini belum mengantongi izin usaha dari OJK, kami mendapatkan fakta penyelidikan PTDS ini sudah melakukan operasional terkait dengan usahanya. Adapun objek perkara dari penanganan perkara Akuo, di mana dana masyarakat ini dihimpun oleh PTDSI, di mana PTDSI ini adalah penyedia platform yang akan menghubungkan antara lender dengan para borrowernya. Di mana PTDSI ini menghimpun dana dari masyarakat, utama dari para lender ini, dengan menyediakan platform layanan pendanaan berbasis IT, atau yang kita kenal dengan skema P2P lending atau peer-to-peer lending, yang diperuntukkan untuk pembiayaan proyek properti, atau setidaknya kami bisa mengidentifikasi ada 3 jenis pendanaan yang disediakan kanalnya oleh PTDSI. Dan diduga digunakan untuk mendanai proyek fiktif. Kami mohon maaf dalam kesempatan ini kami belum bisa secara dalam kami menyampaikan ini, karena ini terkait dengan strategi teknis taktis yang akan kami lakukan supaya tidak diantisipasi ataupun dimitigasi.
Secara singkat kronologisnya adalah sekira bulan Juni 2025 dari LP yang kami terima, kami mendapatkan pengaduan masyarakat dari masyarakat korban dalam hal ini yaitu para lender yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK yang mengadukan bahwa kesulitan melakukan penarikan dananya yang sudah dimasukkan deposit ke rekening escrow PDDSI pada platform DSI, di mana masyarakat atau lender ini menempatkan dananya untuk pembiayaan kepada pihak kedua, dalam hal ini borrower, melalui plafon DSI dengan janji bagi hasil. Tadi sudah sampaikan oleh saudara-saudara kita dari paguyuban lender, itu adalah 23% sebenarnya, di mana pembagiannya adalah 18% akan diberikan kepada para lender ini dan 5% masuk kepada DSI. Yang diduga salah satunya PTDS ini menciptakan borrower fiktif atau borrower asli dengan proyek fiktif. Siap. Jadi menggunakan borrower asli, di mana salah satu hasil penyelidikan yang kami dapatkan, betul borrower ini menjalin kerjasama dengan PTDSI dan kemudian disalurkan pinjamannya kepada borrower ini. Namun kemudian pihak borrower ini tanpa sepengetahuan borrower itu digunakan kembali oleh PTDSI ini untuk menciptakan proyek-proyek fiktif buatan dari PTDSI. Kalau bisa disampaikan di sini antara 100 yang diklaim 99-nya adalah fiktif. Next. Perlu kami sampaikan, kami laporkan kepada Bapak Pimpinan Rapat maupun yang kami banggakan anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir pada pagi hari ini, bahwa tahun 2017 ini PTDSI berdiri. Jadi sejak tahun 2017 PTDSI ini berdiri, dan hasil penyelidikan yang kami dapatkan di tahap penyelidikan beberapa waktu lalu, didapatkan informasi bahwa PTDSI ini sudah memulai operasional usahanya ini sejak tahun 2018. Dan PTDS ini sendiri baru mengantongi izin usaha atau memperoleh izin usaha dari OJK sebagai penyelenggara LP BBWTI itu pada tahun 2021. Jadi tadi hasil pemeriksaan ataupun pengawasan dari OJK sejak tahun 2021, sejak PTDSI mengantongi izin usahanya dari OJK hingga 2025, itu teridentifikasi oleh teman-teman OJK sekitar lebih kurang 1.500 lender sebagai korban. Dan hasil penyelidikan kami di tahun 2016 itu PTDSI sudah mulai melakukan usahanya tanpa mengantongi izin usaha dari OJK. Dan pada tahun 2025, sekira tanggal 15 Oktober 2025, OJK membuat laporan polisi ke Barreskrim Polri dengan LP B512 tanggal 15 Oktober, dan kemudian dilanjuti dengan 3 LP lainnya yang berturut-turut kami terima, 1 LP dari OJK, kemudian 2 LP lainnya dari kuasa hukum yang mewakili lender, dan yang ketiga, yang keempat adalah LP yang kami tarik dari Polda Metro Jaya, sehingga kita berharap penanganan perkaranya lebih efektif apabila itu disatukan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Next. Saya kira mungkin untuk Bispro-nya nanti kami lewati, Bapak Pimpinan, izin lanjut, next. Kami laporkan dan kami informasikan kepada pimpinan rapat dan yang kami hormati seluruh anggota Komisi 3 DPR RI bahwa status penanganan perkara PTDS ini saat ini sudah masuk di tahap penyidikan. Artinya bahwa dari fakta penyelidikan yang kami dapatkan untuk mencari dan menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi atau tidak dalam perkara Akuo, dari hasil fakta penyelidikan, kemudian kita lakukan gelar perkara
dan forum gelar sepakat berangkat dari fakta-fakta penyelidikan yang didapatkan, minimal dari dua calon alat bukti yang sah yang dikantongi oleh tim penyelidik untuk status penanganan perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Artinya telah ditemukan peristiwa pidana dalam perkara Akuo. Adapun rencana tindak lanjut, sampai saat ini proses penyidikan terus berlanjut, dan pada kesempatan yang berbahagia ini di forum yang sangat kami hormati ini, kami dari penyidik Ditipideksus Bareskrim Polri berkomitmen untuk melaksanakan penegakan hukum ataupun penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Insya Allah kami akan jamin ini. Dan yang kedua, tadi sempat disampaikan oleh Bapak Pimpinan Rapat bahwa strategi Bareskrim Polri dalam penanganan PTDSI ini tidak berhenti hanya pada sisi penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel yang akan kami laksanakan, namun juga yang menjadi concern perhatian kami nanti adalah terkait dengan strategi untuk mencari aset tracing maupun mendorong mekanisme restitusi dengan menggandeng secara kolaborasi dari LPSK, OJK maupun PPATK, di mana kami juga akan melaksanakan aset tracing, pencarian aset yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak, dan dari KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 di pasal 179 juga memberikan ruang bagi kami, diberikan ruang terkait dengan mekanisme restitusi, di mana tidak hanya terbatas atau dibatasi pada benda ataupun barang yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, baik itu sebagai alat maupun hasil, namun di pasal 179 KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 juga memberikan ruang penyidik atas persetujuan pengadilan negeri dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan subjek hukum yang nantinya bertanggung jawab atau yang bisa dimintai pertanggungjawaban dalam perkara Akuo untuk disita jamin sebagai pendukung dalam mekanisme restitusi yang nanti akan dilaksanakan. Tentunya ini melibatkan dari LPSK maupun PPATK yang akan melakukan asset tracing. Perlu kami melaporkan di sini juga, kami telah menerima pada tanggal 13 Januari 2006 dari PPATK terkait dengan laporan hasil analisa dari PPATK terkait dengan aliran transaksi keuangan dari PTDS ini. Ini yang menjadi bahan analisa bagi kami untuk menelusuri seluruh aset tracing yang akan kami lakukan terkait dengan operasionalisasi PTDS ini. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.